Jadilah pemilih yang cerdas. Setiap 5 tahun sekali bangsa Indonesia mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilu kada, pemilihan umum kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, dan pileg, pemilihan legislatif, dan pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada banyak calon, kita harus seleksi. Mari kita gunakan hak kita untuk memilih. Inilah momentum penentuan perjalanan bangsa 5 tahun ke depannya. Maka kita jangan sampai salah pilih dengan menjatuhkan pilihan pada mereka yang orientasinya hanya duit, yang nantinya hanya akan buat penyakit. Mari kita mengamatinya dengan cermat, bagaimana rekam jejaknya. Apalagi jika jumlah calonnya banyak, bisa jadi kita kurang atau bahkan tidak mengenal. Kita mencari informasi mereka itu siapa, untuk memastikan orang yang kita pilih ialah orang yang terbaik, yang rela berkorban dan cinta damai, ramah tamah, berwawasan luas, dan berhati nurani waras, yang menyelami aspirasi masyarakat dan tidak malas. Setidak-tidaknya dengan rambu-rambu ini kita pilih mereka yang Pancasilais, menjunjung tinggi kebebasan beragama, memiliki wawasan kebangsaan yang sehat, berpolitik secara bersih, dan menghargai nilai-nilai universal dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka yang peduli dan rela memperjuangkan yang menderita dengan teguh, menegakkan keadilan serta tidak ikut-ikutan campur tangan mengenai proyek cari-cari tambahan penghasilan yang tidak sah alias ngobyek. Meskipun hasilnya kecil, terpuji mereka yang ngojek daripada wakil rakyat yang ngobjek. Tugas mereka sesungguhnya 3 saja: legislasi, membuat undang-undang, budgeting, menentukan anggaran, dan monitoring, pengawasan. Tugas eksekutif menangani proyek-proyek itu, menjadi pelaksana. Kalau mereka bisa masuk ke lain ranah, itu tidak benar. Ini tanda-tanda tindakan gegabah, main-main dan atur-atur yang membuat masalah, yang membuat mesin politik berjalan tidak seperti yang diharapkan. Atau mereka yang demikian, mereka yang sengaja mencari pulihan, karena ketika bertarung tidak secara jantan, main politik uang dengan menyogok rakyat dengan duit sebagai umpan. Kalau yang demikian yang terjadi, bukan mereka saja yang harus disalahkan. Mereka yang menerima uang sogok pun sudah melakukan kejahatan duluan. Maka marilah kita memilih berdasarkan hati nurani yang murni, dan jangan sampai suara kita bisa dibeli. Kita harus menyadari apa arti pemilu itu nanti bagi negeri ini, yang merindu dan mendambakan orang-orang yang punya nyali untuk tiada henti memberantas korupsi yang kian marak menjalar ke segala lini, seakan-akan sudah menutup harapan hati yang sudah pedih-perih dari rakyat kecil yang nasibnya masih terus merintih. Selain itu, kita pun berkewajiban untuk mengawasi kota-kota suara agar tidak dimainkan atau dicurangi, yang kalah dimenangkan dan yang menang dikalahkan. Tindakan untuk manipulasi seturut kehendaknya sendiri bisa terjadi jika ambisi sudah overdosis. Segala cara benar yang benar dan jujur tidak digubris. Yang mau menjadi wakil rakyat hanya mau mencari pekerjaan, pakai menghalalkan segala cara.
Kita juga harus waspada, siap siaga, menciptakan situasi yang kondusif. Jangan sampai terjadi huru-hara bentrok antar konstituen pendukung dari masing-masing calon tanpa mengindahkan ketertiban dan kedamaian, dan merusak sarana-sarana umum dengan beringas dan tidak terkendali. Dengan tindakan seperti itu, akhirnya kita sendiri, rakyat kebanyakan, yang harus menanggung akibat kerugiannya. Aneh pertunjukan yang tidak sedap bisa berpentas di negeri di beberapa tempat. Kita berharap perilaku yang memuakkan dan tidak terpuji yang sudah terjadi semoga tidak terulang lagi. Mari kita jaga agar pemilu berlangsung dengan fair, jujur, bersih, dan yang kalah menerimanya dengan rela, dan yang menang tidak mentang-mentang, tetapi harus dengan rendah hati sebagai pengemban hati nurani rakyat kecil. KPU, Komite Pemilihan Umum, pun berlaku bijak, menentukan langkah-langkah yang tidak memihak, menjalankan mandat rakyat yang beretika dan dengan semangat agar semua lapisan masyarakat dapat menerima hasilnya dengan lega dan puas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kita setiap kali menjalankan hajatan pesta demokrasi itu, membebaskan Ibu Pertiwi dari segala bentuk bahaya yang dapat mengancam dari luar dan dalam, supaya rakyat semakin merasakan sejahtera, tentram, dan damai, dapat mewujudkan dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin kehidupannya, dan terus berbakti dan mengabdi kepada sesama dan kepada Tuhan Yang Maha Suci. Tuhan memberkati kita. Amin.